Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang kaya dan makmur bernama Baghdad, hiduplah seorang tokoh yang terkenal akan kebijaksanaannya yang aneh namun menggelikan. Ia adalah Abu Nawas, seorang pria dari Persia yang terkenal dengan kecerdasan dan kelucuannya. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai orang yang tidak serius, bahkan gila, Abu Nawas sebenarnya memiliki wawasan yang mendalam tentang kehidupan dan bisa menjadi sangat bijaksana ketika dibutuhkan. Abu Nawas lahir di Ahwas, Persia pada tahun 750 Masehi. Ketika usianya masih muda, ia melakukan perjalanan ke Basra dan Kufah, di mana ia belajar banyak tentang bahasa Arab dan adat istiadat orang Arab. Ia bergaul dengan orang-orang Baduy yang dikenal kasar dan keras, namun dari merekalah Abu Nawas mengasah kemampuan berbahasa Arabnya hingga fasih. Selain itu, ia juga pandai menyanyikan syair, berpantun, dan berbicara dengan sangat cerdik. Namun yang membuatnya terkenal bukan hanya kecerdasannya, tetapi juga tingkah laku kocaknya yang selalu mengundang tawa. Ayahnya Maulana adalah penghulu kerajaan Baghdad yang dihormati. Suatu hari ayah Abu Nawas jatuh sakit parah. Dalam kondisi lemah, Maulana meminta agar anaknya menghadapnya. Abu Nawas datang dengan cepat dan ketika ayahnya meninggal, ia diberi tugas untuk mengurus pemakaman, seperti yang biasa dilakukan oleh seorang penghulu. Namun apa yang terjadi setelah itu membuat seluruh kota terkejut. Setelah ayahnya dimakamkan dengan upacara yang penuh penghormatan, Abu Nawas tiba-tiba bertindak seperti orang gila. Ia mengambil sebatang pohon pisang, menjadikannya sebagai kuda, dan mulai menungganginya sambil berlari-lari mengelilingi kuburan ayahnya. Orang-orang yang melihatnya tercengang, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Abu Nawas yang seharusnya tengah berduka, malah terlihat bermain-main dengan pohon pisang. Tingkah laku anehnya itu tak berhenti di situ. Beberapa hari setelah pemakaman, Abu Nawas mengajak sekelompok anak-anak untuk bermain di makam ayahnya. Mereka membawa rebana dan mulai bermain musik dengan gembira. Abu Nawas pun ikut menari-nari di sana, menambah kesan bahwa ia sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Melihat hal ini, Sultan Harun al-Rashid, penguasa kerajaan Baghdad, merasa khawatir. Ia mendengar kabar bahwa Abu Nawas yang dulu cerdas dan dihormati, kini berubah menjadi orang yang tak waras. Sultan pun memanggil Abu Nawas untuk menghadap, bermaksud untuk menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Namun Abu Nawas dengan santai dan tanpa rasa takut berkata kepada para utusan Sultan, "Mengapa Sultan memanggilku? Aku tidak punya urusan dengan Sultan." Sultan yang mendengar jawabannya melalui utusannya menjadi semakin bingung. Abu Nawas yang seharusnya menjadi seorang penghulu kerajaan dan menggantikan ayahnya justru berperilaku seperti orang gila. Ketika utusan Sultan menegur Abu Nawas agar bersikap lebih sopan, ia malah memperlakukan mereka dengan lebih aneh lagi, menyuruh mereka untuk memandikan kuda yang ternyata hanya sebatang pohon pisang. Si utusan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah laku aneh Abu Nawas. Tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas yang semakin aneh, Sultan Harun al-Rashid akhirnya memerintahkan beberapa prajurit untuk membawa Abu Nawas dengan paksa ke istana. Begitu sampai di hadapan Sultan, Abu Nawas tetap tidak menunjukkan sikap sopan. Bahkan, ia malah mengajak Sultan berbicara soal terasi yang berasal dari udang. Sultan yang tersinggung dengan candaan Abu Nawas memerintahkan agar ia dipukuli. Abu Nawas yang kurus kering itu pun dipukuli oleh para pengawal Sultan. Namun meskipun dipukuli, Abu Nawas tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa sakit. Setelah dipukuli sebanyak 25 kali, Abu Nawas diperintahkan untuk keluar dari istana. Namun tak lama kemudian, ia harus berhadapan lagi dengan penjaga pintu gerbang kota yang merasa dizalimi oleh sikap Abu Nawas. Penjaga pintu gerbang mengingatkan Abu Nawas tentang janji mereka. Jika Sultan memberinya hadiah, Abu Nawas harus membagikan hadiah tersebut 2 bagian. Abu Nawas yang mendengar hal itu hanya tersenyum dan berkata, "Baik, aku akan memberimu bagianku," sambil menghujani penjaga pintu dengan pukulan sebanyak 25 kali, tepat seperti yang ia terima dari Sultan. Penjaga pintu gerbang pun merintih kesakitan dan Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Tak lama setelah kejadian itu,
penjaga pintu gerbang mengadu kepada Sultan. Ia meminta keadilan atas perlakuan Abu Nawas yang dianggapnya telah melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Sultan pun memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas sekali lagi. Ketika Abu Nawas hadir di hadapan Sultan, ia menjelaskan bahwa ia hanya memenuhi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Hadiah 25 pukulan dari Sultan harus dibagikan, satu untuk saya dan satu untuk penjaga pintu, ujar Abu Nawas dengan santai. Sultan yang mendengar penuturan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Baginda menyadari bahwa penjaga pintu gerbang memang telah meminta bagian dari hadiah yang tidak seharusnya ia dapatkan. Akhirnya, Sultan memecat penjaga pintu gerbang itu dan memberi Abu Nawas hadiah uang perak sebagai tanda terima kasih atas kearifannya. Abu Nawas pun pergi dengan senyum lebar, merasa puas telah menghindari masalah dengan cara yang unik. Namun meskipun ia berhasil lolos dari hukuman, Abu Nawas masih tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Sultan Harun al-Rashid berniat mengangkatnya menjadi kadi atau penghulu. Jabatan itu, meskipun sangat bergengsi, sebenarnya sangat berbahaya dan penuh dengan masalah. Abu Nawas yang sangat cerdas tahu betul bahwa menjadi seorang kadi berarti ia harus memutuskan banyak perkara yang rumit, yang sering kali melibatkan orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Untuk itu, Abu Nawas memutuskan untuk berpura-pura gila. Ia tahu bahwa jika ia dianggap tidak waras, Sultan tidak akan mau mengangkatnya menjadi kadi. Meskipun perilakunya semakin aneh, Sultan tetap ragu-ragu untuk mengganti posisi ayahnya. Apalagi Abu Nawas masih sering dimintai pendapat dalam urusan kerajaan. Akhirnya setelah beberapa waktu Sultan Harun al-Rashid memutuskan untuk mengangkat orang lain sebagai kadi setelah merasa Abu Nawas masih belum menunjukkan perubahan sikap yang positif. Abu Nawas merasa lega. Ia menganggap ini sebagai kemenangan besar, walaupun ia hanya berperan sebagai badut di mata banyak orang. Namun, bukan Abu Nawas namanya jika ia tidak membuat kehebohan lain. Pada suatu hari, ia mendengar kabar bahwa seorang pemuda Mesir yang baru datang ke Baghdad menjadi korban penipuan oleh seorang kadi baru. Abu Nawas pun memutuskan untuk mengintervensi, kali ini dengan cara yang lebih cerdik. Abu Nawas yang mendengar bahwa pemuda Mesir itu ditipu oleh kadi, mengumpulkan murid-muridnya dan merencanakan sesuatu yang luar biasa. Ia menyuruh mereka membawa peralatan seperti cangkul dan kapak, dan kemudian pergi ke rumah kadi yang baru saja dilantik. Dengan aksi yang penuh semangat, mereka merusak rumah kadi tersebut. Kadi yang terkejut keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini?" "Guru kami, Abu Nawas," jawab murid-muridnya. Kadi itu tentu saja marah dan segera melapor kepada Sultan. Namun ketika Abu Nawas menghadap Sultan, ia dengan santai menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena mimpi yang ia alami. Dalam mimpi itu, kadi yang baru menyuruhnya merusak rumahnya karena rumah itu terlalu jelek dan ia ingin yang lebih bagus. Sultan yang mendengar cerita ini terperangah dan kemudian menyelidiki lebih lanjut. Ternyata, memang benar bahwa kadi yang baru itu telah menipu pemuda Mesir dan merampas harta benda miliknya. Setelah menyelidiki, Sultan memecat kadi tersebut dan mengembalikan harta pemuda Mesir itu. Semua orang di kerajaan terkejut dengan kebijaksanaan Abu Nawas yang ternyata lebih tajam daripada yang mereka kira. Dengan kejadian-kejadian yang begitu banyak dan penuh kejutan, nama Abu Nawas semakin terkenal bukan hanya karena kelucuannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang tak terduga. Meskipun sering bertingkah konyol dan gila di mata orang lain, ia selalu berhasil menghindari masalah dan mengungkapkan kebenaran dengan cara yang tak biasa. Dari sini, kita bisa belajar bahwa kebijaksanaan seringkali tersembunyi di balik tingkah laku yang tidak kita duga dan seseorang yang tampaknya gila belum tentu tidak bisa berpikir dengan jernih. Abu Nawas, seorang pria cerdik yang terkenal karena kelucuannya, sedang duduk termenung di rumahnya. Wajahnya terlihat murung dan tak bersemangat. Sebelumnya, ia baru saja mendengar kabar buruk yang datang dari istana. Beberapa pekerja kerajaan yang diperintahkan oleh Baginda Raja datang ke rumah Abu Nawas dan mulai membongkar rumahnya dengan paksa. Mereka menggali tanah tanpa ada rasa hormat
Hanya karena konon katanya, Baginda Raja bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah berjam-jam menggali, emas dan permata itu tak kunjung ditemukan. Alih-alih meminta maaf atau mengganti kerugian, Baginda Raja malah tidak peduli dan pergi begitu saja, meninggalkan Abu Nawas dalam kebingungannya. Bahkan para pekerja itu berangkat tanpa meminta izin dari Abu Nawas terlebih dahulu. Abu Nawas merasa diperlakukan tidak adil dan hatinya dipenuhi dengan dendam. Tidak hanya rumahnya yang dibongkar tanpa izin, tetapi juga martabatnya yang tercemar di depan rakyat banyak. Tidak ada seorang pun yang berani membantunya, karena Baginda Raja adalah penguasa yang sangat dihormati. Tetapi Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Meski hatinya dipenuhi kemarahan, ia selalu mampu menemukan cara untuk membalas perlakuan buruk dengan cara yang penuh kecerdikan. Pada hari itu seperti biasanya, Abu Nawas duduk di meja makan. Tetapi hari itu makanan yang disajikan oleh istrinya tidak menarik minatnya. Ia hanya menatap piring yang terhidang dengan perasaan yang kosong. Nafsu makannya hilang entah kemana. Namun tiba-tiba matanya berbinar, seakan sebuah ide brilian muncul dalam pikirannya. Ia tertawa kecil, lalu berkata kepada istrinya yang kebingungan, "Tolong ambilkan kain penutup untuk makanan ini dan sebatang besi." Istrinya yang masih kebingungan bertanya, "Untuk apa, Abu?" Dengan senyuman penuh rahasia, Abu Nawas menjawab singkat, "Membalas Baginda Raja." Istrinya mengernyitkan dahi. Namun karena mengenal suaminya yang cerdik, ia tahu bahwa Abu Nawas pasti memiliki rencana yang tidak biasa. Maka dengan cepat ia membawa kain penutup dan sebatang besi seperti yang diminta oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun bersiap-siap dan berangkat menuju istana. Ia tidak terburu-buru, bahkan dengan langkah santai ia menyusuri jalanan kota, membayangkan apa yang akan ia lakukan di hadapan Baginda Raja. Sesampainya di istana, ia langsung menuju ruang singgah raja. Beberapa pelayan yang mengenali Abu Nawas mengangguk hormat, namun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kali ini. Begitu sampai di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas langsung membungkuk dengan sangat hormat. Namun ada sedikit senyum nakal di sudut bibirnya. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas dengan suara lembut. "Hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang." Baginda Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh curiga. "Tamu-tamu tidak diundang? Siapa mereka, wahai Abu Nawas?" Sergap Baginda, suaranya tegas dan penuh wibawa. Para menteri yang hadir di sekitar Baginda Raja menoleh, penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Dengan sangat serius, Abu Nawas membuka kain penutup piring yang dibawanya dan memperlihatkan piring yang sudah dikelilingi oleh lalat-lalat yang berseliweran. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil menunjukkan kepada lalat-lalat yang sibuk terbang dan hinggap di sana-sini. "Kepada siapa lagi? Jika bukan kepada Baginda junjungan hamba, hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini." Suasana dalam ruang istana menjadi hening sejenak. Para menteri saling bertukar pandang dan Baginda Raja yang semula terlihat serius mulai merasa bingung. "Lalu keadilan macam apa yang engkau inginkan dariku, Abu Nawas?" tanya Baginda, masih merasa tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Abu Nawas yang tetap tenang menjawab, "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat ini dimanapun mereka hinggap." Baginda Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Di satu sisi, ia merasa aneh dan lucu dengan permintaan Abu Nawas, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menolak permintaan ini, karena pada saat itu para menteri sedang berada di istana dan semuanya menunggu reaksi Baginda. Tanpa bisa mengelak, akhirnya Baginda Raja menulis surat izin di atas kertas kerajaan. Surat itu berisi perintah agar Abu Nawas diperbolehkan untuk memukul lalat-lalat yang mengganggu dimanapun mereka hinggap. Dengan tangan yang sedikit ragu, Baginda Raja menandatangani surat itu, menyerah pada permintaan yang begitu tidak biasa dari Abu Nawas. Abu Nawas yang senang melihat surat izin itu, langsung mengangkat tongkat besinya dan mengarahkan pandangannya pada piring yang sudah dipenuhi lalat. Dengan ekspresi serius dan penuh semangat, ia mulai mengejar lalat-lalat yang sedang terbang. Lalat-lalat itu terbang menjauh dan hinggap di beberapa tempat,
Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan sasaran. Ia mengejar dan memukul mereka dengan tongkat besinya, mulai dari piring, kemudian beralih ke vas bunga yang indah, dan akhirnya menepuk tepung yang ada di meja. Bukan hanya itu, lalat-lalat yang berani hinggap di kaca jendela, patung hiasan, bahkan di tempayan Baginda Raja, tak luput dari pukulan Abu Nawas. Kaca jendela pecah berantakan, patung hiasan pun jatuh dan hancur, dan tempayan yang sangat besar itu turut berderak ketika Abu Nawas memukulnya dengan keras. Suasana di istana pun menjadi kacau balau. Baginda Raja yang terkejut dengan apa yang terjadi hanya bisa menyaksikan barang-barang kesayangannya hancur satu persatu. Para menteri yang awalnya merasa khawatir, kini hanya bisa menahan tawa. Mereka tahu bahwa ini adalah balasan dari perbuatan tak adil yang dilakukan oleh Baginda Raja terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Abu Nawas terus melanjutkan aksinya tanpa rasa takut. Ia bahkan tidak merasa malu, meskipun ia sedang merusak benda-benda milik raja yang berharga. Begitu puas melihat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Nawas menghentikan aksinya dan menyimpulkan bahwa ia telah membalas dendamnya dengan cara yang cukup menghibur. Sebelum keluar dari istana, Abu Nawas berpaling ke arah Baginda Raja yang sedang memandangnya dengan tatapan penuh rasa malu. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas sambil membungkuk. "Hamba mohon diri. Semoga Baginda tidak lupa untuk memeriksa surat izin yang telah Baginda tanda tangani." Dengan itu Abu Nawas keluar dari istana, meninggalkan Baginda Raja yang masih tertegun. Sesampainya di rumah, Abu Nawas merasa lega. Semua perasaan marah dan dendamnya seolah-olah telah terbayar lunas dengan aksi tersebut. Ia tahu, meskipun ia terlihat lucu dan terkadang konyol, Baginda Raja kini pasti akan berpikir 2 kali sebelum bertindak semena-mena terhadapnya. Istrinya yang sedang menunggu di rumah pun bertanya, "Abu, apa yang terjadi di istana? Apa yang dilakukan Baginda Raja?" Abu Nawas hanya tersenyum lebar dan menceritakan seluruh kejadian dengan riang. "Istriku, semua sudah selesai. Baginda Raja belajar tentang pentingnya bertindak adil, meskipun lewat cara yang sedikit." "Berantakan," jawab Abu Nawas sambil tertawa. Istrinya hanya bisa geleng-geleng kepala, menyadari bahwa suaminya yang tampaknya lucu dan cerdik itu ternyata memiliki cara yang unik dalam menghadapi masalah. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatian subscriber yang budiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.